Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Septiana dengan NIM 1052000223. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekologi. Ekologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata okios lingkungan dan logos ilmu. Secara tipologi, ekologi dibedakan atas darat, laut, dan udara. Sedangkan secara jenis, ekologi dibagi atas alami dan buatan. Menurut Fuad Amsari, lingkungan dapat dibedakan dalam 3 kategori. Yang pertama, lingkungan fisik, yaitu segala sesuatu di sekitar kita yang berbentuk benda mati, seperti rumah, kendaraan, gunung, air, sinar matahari, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, yang berupa organisme hidup selain manusia itu sendiri, seperti binatang dan tumbuhan. Yang ketiga, lingkungan sosial, yaitu manusia-manusia lain yang ada di sekitarnya, seperti tetangga, teman-teman, dan orang lain di sekitar kita yang belum kita kenal. Manusia atau makhluk hidup pada umumnya dan lingkungan mempunyai ikatan ekologis, yaitu hubungan timbal balik atau interaksi yang harmonis dan stabil dalam bentuk ikatan sumber energi kehidupan yang dalam batas-batas tertentu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena keduanya merupakan satu kesatuan sistem yang disebut dengan ekosistem. Dalam ekologi pemerintahan, ada 2 macam ekosistem, yaitu yang pertama ekosistem lingkungan fisik. Lingkungan fisik ialah lingkungan alam bersama tumbuhan dan hewan yang ada di suatu wilayah negara, termasuk manusia sebagai salah satu faktor yang selalu berproses dengan lingkungannya. Lingkungan fisik dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok, yaitu kondisi geografis, keadaan penduduk, dan sumber daya alam. Yang kedua, ekosistem atau lingkungan sosial atau geografis lingkungan. Geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Fatmawati dengan NIM 1052000220. Di sini saya akan membacakan materi kedua. Lingkungan fisik pemerintahan dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok. Antara lain, yang pertama, lingkungan geografis. Lingkungan geografis dapat memberi pengaruh terhadap kehidupan fisik dan kehidupan kejiwaan manusia karena di dalamnya selalu terdapat adaptasi. Misalnya, penyesuaian bentuk tubuh, cara hidup dan bentuk bermukim serta berkelompok, penyebaran dan penyesuaian budaya serta seni, cara berpikir dan mempertahankan diri, dan lain-lain. Pengaruh lingkungan geografis terhadap kehidupan negara dapat dibagi menjadi 7 aspek. Masing-masing aspeknya yaitu letak negara dalam rotasi bola dunia, kesuburan tanah dan mineral, ukuran wilayah negara, bentuk daratan, bentuk air, iklim, serta bentuk-bentuk fisik perbatasan negara. Yang kedua, sumber daya dan kekayaan alam. Sejak awal kehidupan manusia selalu berhubungan dengan sumber daya alam. Hubungan ini berjalan secara terus-menerus dalam proses yang saling mempengaruhi dengan melakukan adaptasi. Sumber daya alam adalah berbagai potensi yang terdapat di dalam lingkungan alam yang dapat diubah menjadi bahan atau energi untuk kepentingan hidup manusia. Kekayaan alam pada dasarnya juga termasuk sumber daya alam. Namun, secara spesifiknya berarti berbagai jenis tumbuhan, hewan, dan berbagai material kandungan bumi, cair maupun padat yang dapat bermanfaat kepada manusia dan bangsa yang memilikinya. Yang ketiga, ada penduduk. Penduduk sebagai lingkungan fisik harus melakukan adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Penduduk sebagai faktor ekonomi manusia disebut sebagai faktor produksi. Sekian penjelasan saya, terima kasih. Baiklah, saya Ridho Kurniawan dengan NIM 1052000224. Saya akan membacakan materi lingkungan sosial pemerintahan, terdiri atas yang pertama yaitu ideologi. Ideologi merupakan salah satu hal yang digolongkan ke dalam lingkungan sosial pemerintahan. Ideologi dalam suatu negara tentu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap corak kehidupan pemerintahan suatu negara. Sebagai contoh sistem pemerintahan di Indonesia yang mendapat pengaruh dari ideologi Pancasila yang dianut dan diterapkan di dalamnya. Dengan Pancasila yang menjadi ideologi yang dianut dan berlaku di seluruh wilayah Indonesia,
maka seluruh aktivitas pemerintahan yang berlaku pun bertumpu pada Pancasila yang menjadi dasar negara. Sejumlah kebijakan dan pelaksanaannya pun tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang diakui dan dijunjung tinggi di dalamnya. Tentu corak pemerintahan yang berlaku di Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila berbeda dengan corak pemerintahan yang berlaku di Amerika yang menganut sistem liberal, serta di Cina yang lebih ke sosialis komunis. Yang kedua, politik. Pemerintahan dan politik adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, sehingga perbedaannya terkadang sulit dilakukan. Demikian pula, dalam hal ini dapat dipastikan bahwa sistem politik yang dianut oleh suatu negara tentu sangat mempengaruhi aktivitas lingkungan pemerintahan di dalamnya. Kita lihat saja sistem perpolitikan di Indonesia yang menganut sistem kepartaian dan dengan multipartai. Kehadiran partai-partai yang semakin menjamur saat ini tentu mengambil pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan pemerintahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan kemudian selalu lahir dari pertentangan kepentingan antar parpol yang ada, sehingga parpol yang kemudian menang dalam pertarungan tersebut dapat mengambil pengaruh yang paling besar dalam pengeluaran kebijakan dan mendapat kesempatan yang sebesar-besarnya untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang memboncinginya. Selanjutnya, saya Hendra dengan nomor NIM 152000238. Pengaruh lingkungan sosial terhadap ekologi pemerintahan. 1. Pengaruh ideologi terhadap ekologi pemerintahan secara etimologi. Istilah ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata ideas dan logos, yang berarti ilmu atau ajaran tentang ide, gagasan, atau cita-cita tertentu, di mana sifatnya tetap dan sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Untuk memperkuat ketahanan ideologi, perlu langkah pembimbingan secara berikut. Pengamalan Pancasila secara objektif dan subjektif. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu direlevansikan dan dikualifikasikan agar mampu membimbing dan mengarahkan masyarakat, bangsa dan negara Bhinneka Tunggal Ika, dan wawasan Nusantara terus berkembang dan ditanamkan dalam masyarakat yang majemuk sebagai upaya untuk menjaga persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Contoh, para pemimpin penyelenggaraan negara dan pemimpin tokoh masyarakat merupakan hal yang sangat mendasar. Contoh kedua, pembangunan keseimbangan antara fisik material dan spiritual dan menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme. Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada anak didik dengan cara mengintegrasikan ke dalam pelajaran lain. Menurut Budi Utomo, 1997, lingkungan mempunyai pengaruh yang tinggi terhadap perilaku seseorang. Sebagai gambaran yang menunjukkan bahwa lingkungan yang baik akan menjaga dampak yang baik terhadap individu. Kondisi lingkungan yang baik akan membawa dampak yang baik terhadap individu. Demikian juga bila kondisi lingkungan buruk, maka akan buruk pula dampaknya terhadap individu. Maka individu yang bekerja di tempat yang lingkungannya keras akan berpengaruh kuat terhadap kesehatan fisik dan mental individu tersebut. Upaya pemerintah mengurangi kerusakan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dengan memerhatikan daya dukung dan kelestarian tatapan hidup. Membuat undang-undang perlindungan untuk penyu serta melindungi pantai sebagai habitat dan tempat melahirkan penyu. Pengelolaan sumber daya alam dengan pendekatan lingkup ganteng